Kalau kita amati perkembangan rupiah ini erat kaitannya dengan sentimen yang ada di pasar keuangan. Karena apa? Karena kalau kita lihat faktor utamanya adalah penguatan dolar secara global setelah para pelaku pasar bereaksi melihat hasil rilis data inflasi Amerika Serikat yang ternyata masih sangat tinggi. Di sisi yang lain juga mereka melihat inflasi inti di Amerika Serikat juga terus mengalami kenaikan sehingga ke depannya kemungkinan dari bank sentral mereka yaitu Amerika Serikat yaitu The Fed akan melakukan kebijakan kenaikan suku bunga yang sangat agresif yaitu sebesar 75 basis point pada periode bulan November dan juga 50 basis point pada bulan Desember. Malah ada pejabat The Fed juga yang memberikan sinyal kalau kenaikan pada bulan Desember untuk suku bunga itu bisa mencapai 75 basis point. Sehingga inilah yang mendorong terjadinya capital outflow terutama di pasar obligasi negara kita, di mana kalau kita lihat kepemilikan asing di pasar surat utang negara dalam periode bulan Oktober saja itu sudah keluar kurang lebih sekitar 8 triliun rupiah. Dan faktor inilah yang membuat kenapa posisi rupiah relatif melemah terhadap US dollar. Walaupun memang kalau kita bandingkan dengan mata uang di wilayah Asia yang lain, kita lihat pelemahan rupiah itu masih tidak setinggi pelemahan dari mata uang negara tetangga kita. Cuma di sini yang paling kita tekankan, apa yang terjadi di neraca dagang kita di mana kita mencatat surplus perdagangan, ternyata tidak mampu menahan pelemahan rupiah yang terutama terjadi dari pasar portofolio atau pasar keuangan domestik maupun juga kemungkinan dari angka outflow yang keluar dari primary income. Primary income itu kalau kita di current account itu erat kaitannya dengan pembayaran bunga utang ke luar negeri ataupun juga pembayaran dividen ke luar negeri dari hasil investor yang menanamkan modalnya di Indonesia. Dan di sini kita lihat ternyata arusnya begitu kuat sehingga posisi dari neraca dagang kita yang surplus tidak bisa menahan pelemahan rupiah lebih lanjut. Oke baik, Pak Mirdal tadi ada katakan begitu ya rupiah kita sebetulnya masih jauh lebih mending ketimbang sejumlah mata uang yang ada memang di Asia, kawasan Asia Tenggara. Sebetulnya kata masih mending ini apakah memang rupiah kita menguat karena windfall komoditas yang mana memang menjadi penopang ekonomi Indonesia atau ini masih mendingnya sebetulnya hanya jangka pendek saja nantinya juga akan kalah-kalah juga terhadap dolar? Ya, memang kalau kita lihat kenapa rupiah kita masih lebih baik daripada mata uang negara tetangga kita? Karena memang kita masih mencatat current account ataupun juga pos neraca berjalan yang relatif surplus. Walaupun kelihatannya untuk kuartal keempat ini posisinya sedikit negatif. Karena kalau kita lihat dari sisi primary income kelihatannya lebih banyak pos keluar ya untuk outflow. Dan di sisi yang lain juga impor juga sudah mengalami kenaikan yang relatif kuat. Walaupun kalau kita lihat lebih lanjut, ini dari negara tetangga kita memang banyak yang merupakan bukan negara net eksportir komoditas. Jadi di saat harga komoditas masih tinggi seperti sekarang, sebenarnya ada keuntungan dari posisi neraca dagang kita. Sehingga situasi inilah yang membuat kenapa nilai tukar kita untuk rupiah tidak separah mata uang yang lain untuk pelemahan terhadap US dollar. Apalagi kalau kita lihat mata uang lain seperti Thailand baht, Malaysian ringgit, lalu juga Philippine peso atau seperti Korean won dan juga Japanese yen, ini pelemahannya itu sudah mencapai lebih dari 10%. Dan untuk Indonesia sendiri memang kaitannya selain dari pasar real ekspor, kita lihat juga dari pasar keuangan terutama untuk pasar obligasi, pelemahan rupiah itu ternyata sudah mencapai lebih dari 7,8% year to date atau posisi dari awal tahun. Sehingga kalau kita lihat dengan imbal hasil obligasi seri benchmark tenor 10 tahun yang saat ini sekitar level 7,4%, tentunya investor yang sudah menghold ataupun juga terutama investor luar negeri ya, yang menahan obligasi kita dari periode awal tahun ataupun juga kalau kita lihat dari imbal hasilnya, ini imbal hasilnya relatif kalah dengan rate dari pelemahan rupiah kita yang sudah menyentuh level lebih dari 7,8%. Jadi kalau mau ada daya tarik dari aset investasi kita terutama surat utang negara, tentunya imbal hasil obligasi juga harus mengalami penyesuaian. Oke baik, Pak Mirdal Anda juga tadi mengatakan terkait capital outflow begitu yang terjadi di pasar keuangan kita di mana SBN kita juga terus dijual oleh asing begitu dan asing kembali ke dolar Amerika Serikat. Anda melihatnya apakah memang peluang untuk mencapai 16.000 di tahun ini juga akan semakin dekat atau justru masih jauh? Ya kalau kita lihat memang saat ini paling dekat itu ke level di atas 15.500. Di atas level 5.500 ini peluangnya memang cukup terbuka ya kalau kita lihat
terutama karena agenda dari moneter global itu masih relatif banyak ya. Untuk The Fed sendiri nanti tanggal 2 November akan ada pengumuman terkait dengan kebijakan suku bunga dan kemungkinan kalau kita lihat kebijakan bunga dari The Fed itu kemungkinan akan ada kenaikan yang sangat agresif dan di saat itulah akan ada volatilitas ataupun juga tekanan dari sisi global yang akan membuat capital outflow akan terus terjadi. Sehingga kelihatannya memang kalau kita lihat posisi nilai tukar rupiah secara teknikal pun juga akan menuju ke level di atas 15.500. Sehingga ini yang patut kita waspadai dan tentunya perlu ada respon lebih lanjut ya, terutama dari sisi otoritas moneter ataupun juga otoritas fiskal. Kalau untuk otoritas fiskal memang langkah pemerintah dalam melakukan kebijakan kenaikan harga subsidi BBM ini sebenarnya sudah relatif menahan impor untuk oil and gas. Walaupun kalau kita lihat angka impor oil and gas masih relatif tinggi ya pada bulan September, tapi ini sudah menjadi satu langkah strategis dari pemerintah untuk menahan laju impor, terutama impor oil and gas. Sementara di sisi yang lain, untuk Bank Indonesia tentunya ada langkah moneter lebih lanjut yang harus mereka lakukan. Kalau langkah intervensi terkait dengan intervensi dalam hal ini adalah pasar keuangan masih dipandang kurang, tentunya harus ada langkah lebih lanjut, seperti langkah terkait dengan intervensi dalam bentuk kenaikan suku bunga. Berapa kenaikan suku bunganya? Ini juga tergantung terhadap kondisi yang terjadi di real sektor kita, entah itu dari kondisi inflasi ataupun juga kondisi nilai tukar rupiah. Kalau untuk kondisi inflasi, kita lihat inflasi September hanya berada di level di bawah 6%, hanya di level sekitar 5,95%, walaupun ada kenaikan harga BBM. Tapi untuk periode bulan Oktober kelihatannya inflasinya akan kembali naik ya. Kalaupun kita lihat dari survei terakhir Bank Indonesia, inflasi itu hanya di kisaran level 0,05% month on month. Tapi kalau kita lihat kemungkinan masih ada second round effect yang membuat inflasi untuk periode bulan Oktober itu mencapai sekitar 0,4% month on month. Ataupun juga kalau untuk posisi year on year-nya kelihatannya bisa di atas level 6,2%. Jadi ini yang kelihatannya akan menjadi langkah lebih lanjut bagi BI untuk melakukan penyesuaian terkait dengan kondisi makro yang berkembang saat ini.